Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,3% di level 8.123. Asing hari ini mencatatkan net buy, untuk market reguler net buy 190 miliar, sedangkan di market tunai dan negosiasi net buy 364 miliar. Sehingga total net buy asing di all market mencapai 555 miliar. Sedangkan untuk kurs rupiah ternyata mengalami penguatan kembali 0,3% di level 16.670 rupiah per 1 US dollar. Tentu saja hari ini kenaikan IHSG karena ditopang oleh kenaikan saham-saham big banks dan beberapa dari saham big caps lainnya. Oke, guys, yang pertama kita akan analisa terlebih dahulu untuk saham BBCA, di mana BBCA hari ini naik 1,9% di level Rp7.775 per saham. Saya pun cukup penasaran ya, apakah benar-benar ada akumulasi asing hari ini untuk BBCA dengan kenaikan 1,9% ini. Ternyata ada normal akumulasi terutama dari investor asing. Ada ZPK, ZY, UCC, DXTP, dan juga AK sebagai top buyer. Dan jika kita perhatikan, investor retail mulai buang barang alias jualan. Ada YPPDXC, lalu XL, ODNI, dan juga SQ. Apakah ini pertanda akan reboundnya saham BBCA? Kita coba lihat ya untuk akumulasi hari ini dari nilai transaksi. Ternyata lumayan guys, lumayan cukup besar. Net buy asing mencapai 134 miliar nih. Jadi dengan kenaikan 1,9% ini kita harapkan sih akumulasi ke depannya akan berlanjut dan akan konsisten dari sisi asing. Karena kalau misalnya kita perhatikan memang di tanggal 23 September lalu juga sempat ada akumulasi 258 miliar, tapi masih disusul dengan adanya net sell alias distribusi kembali. Jadi bisa saja besok malah kembali ke net sell. Tapi tentunya harapan kita sebagai holder saham big banks, terutama untuk BBCA ini, jika memang benar ada akumulasi lanjutan, maka kita berharap harga sahamnya juga bisa ikut naik dan juga rebound tentunya ya. So untuk BBCA sendiri masih ada kesempatan, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss untuk bisa melakukan averaging down. Untuk target pembeliannya sih kalau menurut saya pribadi di bawah 8.000 masih oke lah. Ya di bawah 8.000 ini masih di zona buy-nya untuk BBCA. Tapi tentunya semakin murah semakin bagus. Kemarin sempat ke 7.500. Jadi kalau misal teman-teman sudah entry buy di 7.500 sampai di 7.700, ini silahkan lanjut hold ya. Maksudnya tidak perlu beli lagi di harga sekarang juga tidak masalah kalau teman-teman kemarin sudah cicil beli di harga bawah. Seperti itu. Karena ini belum 100% adanya bullish continuation nih dari BBCA. Terlihat dari akumulasi asing yang juga sebelumnya ini sempat diakumulasi ya di harga bawah oleh investor asing, namun ternyata masih disusul oleh net sell-nya. Jadi tentunya kita masih membutuhkan konfirmasi lanjutan, setidaknya untuk breakout di atas 8.000, bahkan breakout di atas MA50-nya yaitu sekitar 8.200-an. Oke guys, next kita bahas juga Bank Mandiri nih. Untuk BMRI ada koreksi 0,4% di level Rp4.400 per saham. Namun ternyata hari ini akumulasinya mulai terlihat, terutama dari ZPGRAK sebagai top buyer. Jadi kita cek untuk transaksi asing di Bank Mandiri, ternyata hari ini lanjut net buy. Meskipun memang angka akumulasinya ini menurun. Kemarin di hari Jumat itu 51 miliar, sedangkan hari ini hanya 22,4 miliar saja. Tapi tentunya harapan kita, meskipun hari ini akumulasi asingnya terbilang kecil ya untuk net buy-nya, harapan kita untuk Bank Mandiri ini bisa mengakhiri fase sideways di harga bawah. Karena teman-teman yang kemarin sudah tambah muatan ataupun re-entry kembali di 4.300, sudah mengumpulkan barang nih, mungkin sudah full juga di portonya, ini pastinya berharap agar Bank Mandiri segera naik gitu ya, agar Bank Mandirinya cepat-cepat rebound dan teman-teman bisa realisasikan profit. Tapi sebenarnya kalau misal kita sedikit flashback, agak sulit sebenarnya untuk mendapat harga murah di big banks. Kalau posisinya big bank sedang uptrend. Ya, jadi mau tidak mau di fase downtrend ini dan kita lihat pun memang mulai sideways ya untuk di minggu-minggu ini.
Jadi untuk Bank Mandiri, apakah akan mengakhiri fase downtrend dan akan berubah menjadi uptrend alias bullish reversal? Nah, tentunya itu adalah teka-teki yang harus kita lihat nih beberapa hari ke depan. Tergantung dari seberapa besar akumulasi asing ya. Jika akumulasi asingnya besar, maka Bank Mandiri sangat potensial untuk rebound kembali. Jadi tentunya kesabaran diperlukan untuk hold saham big banks ini. Kita lanjut ke BBRI. Hari ini BBRI-nya malah turun terkoreksi 1,4% di level Rp3.980 per saham. Dan hari ini confirm breakdown di bawah MA50-nya. Jadi seperti yang kita bahas kemarin ya, karena BBRI-nya sudah overbought nih, ya di tanggal 19 sampai di 23 September lalu pun ini masih terbilang overbought ya atau jenuh beli, jadi ada potensi untuk lanjut turun jika distribusinya besar. Nah, jadi itu ya beberapa faktor yang umum terjadi untuk saham big banks ketika asingnya memutuskan untuk net sell, maka harga sahamnya berpotensi turun dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita keseringan nyangkut tapi kita kehilangan alias kehabisan uang, sorry, kehabisan uang ketika harganya murah. Ketika mahal kita buy sebanyak-banyaknya, tapi ketika turun kita kehabisan cash, saya rasa itu kurang bijak. Karena hari ini kita lihat ada asing yang jualan, meskipun beberapa lainnya sih terpantau akumulasi, termasuk juga beberapa retail seperti XLSQ, PDNIXC ini buy kembali atau beli kembali. Sedangkan RXZPBK hari ini sebagai top sellernya. Jadi BBRI hari ini net sell di 88 miliar, ya tepatnya di 88,3 miliar. Dan kita lihat sih memang net sell asingnya belum begitu besar, tapi tentu saja dengan penurunan yang terjadi ini kita cukup aware karena sebenarnya kita sudah take profit guys di area high kemarin. Ya kita sudah take profit secara bertahap juga, kita tidak langsung semuanya dijual. Kita terbiasa beli itu bertahap dicicil gitu ya, agar kita, setidaknya mendapatkan harga yang paling murah. Meskipun tidak dengan porsi yang banyak, tapi kita dapatlah harga average murahnya. Begitupun juga dengan penjualan. Penjualan juga kita usahakan di harga tinggi meskipun tidak semuanya habis ya di harga tinggi. Ketika turun di 2% di tanggal 22 September juga kita ada jualan, guys. Sedikit lebih rendah tidak masalah tapi kita masih dapat harga yang cukup tinggi. Karena hari ini terbukti BBRI malah kembali turun. Kita lanjut ke BBNI. Kalau misal kita lihat dari chart pattern-nya sih ini ada potensi untuk kembali sideways karena kita lihat sudah mulai oversold. Dan di 3 candle terakhir pun kita lihat memang ada rejection di sekitar 4.110 dan dia bisa close di 4.170 hari ini. Kalau misal kita perhatikan memang cukup netral tapi asingnya net sell, ada AK BBLJDR sebagai top seller. Jadi BBNI kalau misal kita lihat dari candlestick dan chart pattern-nya sih sudah mulai ke arah sideways ya di harga bawah ini. Karena kemarin sempat terkoreksi juga jadi cukup menarik untuk dipantau. Berbeda dengan BBRI yang masih ada peluang untuk turun lebih dalam lagi. Tapi untuk BBNI hari ini juga masih ada net sell di 45,9 miliar guys. Jadi otomatis ya kesempatan untuk bisa buy on weakness ini masih banyak. Terutama teman-teman yang mungkin kemarin dan hari ini ya ini mulai buy lagi di 4.110 sampai 4.120. Teman-teman sudah dapat harga low-nya nih lumayan ya. Tapi kalau misalkan turun lebih dalam, teman-teman siapkan untuk pembelian selanjutnya di 4.000. Jadi di 4.150 ke atas, mungkin teman-teman bisa stop untuk tambah muatan ya. Kecuali akumulasi asingnya mulai bagus dan ada tanda-tanda reversal, pastikan teman-teman muatannya sudah full. Tapi sejauh ini memang untuk big banks sempat ada potensi untuk reversal, tapi ternyata mentok di resistennya guys. Ya, mentok di resisten dan kembali breakdown di bawah MA, saya rasa tidak ada salahnya sih untuk nge-swing terlebih dahulu ya, sebelum kita hold sampai dividen nanti. Jadi hari ini sebenarnya penopang dari IHSG itu bukan big banks ya, big banks-nya mungkin yang naik hanya BBCA tadi. Ya, yang naiknya hanya BBCA dan Bank Mandiri juga koreksi, BBRI juga koreksi, BBNI juga sama ya. Penopangnya adalah saham-saham konglomerasi, terutama saham Pak PP, dan saham-saham big caps lainnya.
Nanti kita akan rekap ya, saham apa saja sih yang paling banyak diakumulasi asing hari ini. Tapi kita bahas terlebih dahulu untuk saham Adaro Group. Ada ADMR, sorry, ADMR, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. Nah, untuk ADMR, kita lihat hari ini kenaikannya sih menarik ya, dan ini ada potensi untuk lanjut uptrend. Dan hari ini pun bisa breakout di atas MA50-nya, close di Rp1.070 per saham dengan kenaikan 5,4%. Akumulasinya juga bagus, terutama dari asing, dan retail terpantau banyak menjual ADMR. Kalau misalkan saya lihat di stream ya, untuk eh, saham ADMR ini, katanya sih sudah banyak yang hold saham ini cukup lama, ya mereka cukup bosan guys melihat ADMR-nya ini kesulitan untuk bergerak. Tapi kalau misal ada tanda bullish reversal, saya pun sebenarnya ikut tertarik ya. ADMR hari ini di net buy asing 14,1 miliar. Sebelumnya pun sebenarnya sempat ada akumulasi guys di tanggal 25 ini. Net buy 3,2 M, tapi di hari Jumatnya, hari Kamisnya kan net buy nih 3,2 M. Hari Jumatnya itu di net sell lagi guys. Jadi masih inkonsisten lah dari asing. Tapi hari ini kita lihat akumulasinya sangat tinggi. Jadi untuk ADMR kita lihat ini ada secercah harapan. Tanda-tanda reversal sudah mulai terlihat. Sehingga untuk pembelian hari ini paling bagus di 1050 ya, atau buy on breakout di MA50-nya. Itu menurut saya adalah pembelian terbaik. Tapi kalau misal teman-teman upgrade-nya sedikit lebih tinggi di 1070 sih it's okay, tidak masalah. Karena saya pun melihat masih banyak bahkan investor retail yang masih floating loss di ADMR. Lanjut ke Adro guys, untuk Adaro Energi ya. Alam Tree Resource ya sudah berganti nama juga untuk ADMR, Adaro Minerals ya sorry. Untuk Adronya Alam Tree Resource. Nah, untuk Adro ada kenaikan tipis 1,4% di level Rp1.725 per saham. Saya cukup penasaran nih tadi ya sebelum close market itu apakah Adro ini naiknya benar-benar diakumulasi asing atau diakumulasi oleh domestik. Ternyata kemungkinan besar ini diakumulasinya oleh domestik bukan oleh asing. Jadi kita lihat untuk Adro hari ini asingnya sih masih ini ya, masih enggan guys, masih nggak mau nih untuk masuk di Adro. Dan hari ini pun net sell di 18,7 miliar. Ya, seperti yang alergi lah ya dengan Adro-nya karena labanya pun turun drastis setelah PUPS AADI. Jadi untuk Adro-nya apakah menarik atau tidak? Kalau misal teman-teman mau mengikuti ataupun trend following di Adro, pastikan teman-teman lihat yang top buyer-nya RX, MG, SQ. Nah, jika dari lokal ini terus melakukan akumulasi, lanjut gitu ya, tidak ada yang jual, maka masih bisa di-hold dan seterusnya. Namun, jika mulai ada take profit, ya berarti naiknya pun sementara, ya tidak benar-benar rebound gitu. Dia hanya nge-swing saja. Nah, itu juga harus diperhatikan agar teman-teman tidak ikut nyangkut, malah nyangkut gitu ya. Tadinya mau take profit malah nyangkut. Itu kan saya rasa kurang perhitungan nih dari teman-teman atau kurang dicek lagi dari broker summary-nya. Lalu yang cukup mengagetkan hari ini AAD guys. Saya rasa AAD ini memang harus ada normal correction dulu nih sebelum rebound. Tapi hari ini dengan koreksi 2,3% di Rp7.450 per saham, saya sebenarnya juga tertarik untuk masuk lagi guys. Karena kemarin sudah take profit ya di sekitar 7.600 sampai 7.700. Kemarin kita sempat jualan di minggu lalu karena melihat memang candle-nya kurang oke ya. Dan ternyata hari ini ada koreksi 2,3% di 7.450. Ada distribusi yang cukup besar, terutama dari PDDHAZ, ZPAKOD. Tapi jika kita perhatikan, ternyata yang jual itu bukan asing, melainkan domestik ya, atau lokal. Nah, karena asingnya itu masih ada net buy 6,5 M. Di hari Jumat, net buy 21 M cukup besar. Jadi, saya rasa saya agak salah nih jual di hari Jumat. Ya, agak salah kayaknya nih jual di hari Jumat. Sepertinya masih akan ada kenaikan karena masih ada net buy 21 M. Tapi ternyata hari ini tiba-tiba turun. Ini ibaratnya kasih peluang lagi nih untuk kita bisa re-entry kembali. Entah itu di harga support yang sama sebelumnya, yaitu sekitar 6.900 sampai 7.000, atau mungkin sedikit lebih tinggi,
Ya di area higher low bisa sekitar 7.200 sampai 7.400. Ya let's see, apakah besok AAD, ADRO, dan ADMR ada peluang untuk rebound lagi atau malah kembali di net sell asing. Tapi sejauh ini yang menarik sih AAD dan ADMR ya, kalau kita lihat dari akumulasi asingnya. Ada tambahan guys, kita juga bahas saham PANI dan CBDK. Nah, untuk PANI-nya naik 4,9% di level Rp13.825 per saham. Kenapa sih kita selalu bahas saham yang dia mulai bangkit gitu ya, atau bullish reversal? Karena saya ingin mengurangi jumlah teman-teman investor retail yang nyangkut di harga tinggi. Saya pun kalau melihat saham yang sudah naik ya, memang ada peluang untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ibaratnya masih bisa untuk buy high, sell higher. Tapi resikonya besar. Saya khawatir teman-teman yang tidak paham untuk pembatasan resiko dan tidak mau cut loss gitu ya. Maka teman-teman malah nyangkut di saham yang mungkin secara fundamental tidak bisa diharapkan gitu ya. Mungkin fundamentalnya sedang down tapi harganya tiba-tiba naik kan ya sedikit anomali lah. Tapi untuk saham yang reversal, nah ini kan kita mencari peluang cuan dari saham-saham yang belum naik sehingga upside-nya kita harapkan lebih tinggi lagi. Jadi untuk PANI hari ini kenaikannya bagus di 13.825. Setelah sebelumnya turun, lalu ada sideways, ini kan pattern-nya yang sering kita bahas ya. Ketika sudah turun, kita cari posisi sideways, dan ketika sudah sideways, kita buy on weakness, lalu ada kenaikan, baru kita tambah muatan. Jadi untuk PANI hari ini akumulasinya dari asing, ya ada PD, AK, RBCP, dan lainnya. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Ternyata asingnya net buy 5,5 miliar. Nah, ketika di fase sideways, asingnya sudah masuk kembali, guys. Sudah mulai entry lagi nih di PANI. Jadi PANI cukup menarik. Kalau misalkan besok lanjut naik lagi, saya rasa akan banyak sekali teman-teman investor maupun trader yang masuk. Karena sejauh ini kita lihat retailnya jualan. Ada CCX, LXC, YP. Kemungkinan mereka take profit karena sudah buy on weakness kemarin. Lalu ada saham CBDK, hari ini naik 2,6% di Rp6.800 per saham. Meskipun ada normal distribusi hari ini, tapi top buyer-nya asing. Ada BK dan AK sebagai top buyer. Kita cek untuk CBDK. Sebenarnya tambahan ya, hari ini PJAA juga naik guys. Pembangunan Jaya Ancol karena ada isu terkait reklamasi. Nah, siapa sih perusahaan yang jago reklamasi selain dari PANI gitu ya. Jadi wajar PANI-nya hari ini mengalami kenaikan. Tapi CBDK pun kita harapkan sih bisa naik ya, karena bisnisnya ini sangat bagus guys. Kedepannya ya akan sangat bagus. CBDK naik 2,6% dengan net buy 35 miliar hari ini, sedikit lebih tinggi dibandingkan akumulasi di hari Jumat kemarin. Tapi memang kita sudah melihat sinyalnya itu sejak di tanggal 22 dan 24 dengan akumulasi yang bagus. Ya kita coba entry dan alhamdulillah hari ini sudah berada di posisi atau di zona hijau. Oke guys, kita coba rekap ya untuk hari ini. Saham yang paling banyak diakumulasi asing, terutama saham-saham yang dengan kenaikan tinggi. Ada BRMS, ternyata naik 18% dengan net buy asing 218 miliar. Lalu ada Brand, BBCA, Wifi, ada MBMA juga yang lanjut naik 12,9%, meskipun kondisi fundamentalnya sedang kurang oke ya. Lalu ada Archie, CBDK, MLPL, Bank Mandiri, PSAB, BKSL, Inco, TINS, UNTR, ADMR, INET, PKTR, lalu ada Jasa Marga, dan INDF. Jadi mana nih saham yang paling menarik? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.